أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن مع العسر يسرا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini, detik ini, Allah masih izinkan kita dan Allah masih memberikan roh di dalam jasad kita untuk bisa berubudiyah di hadapan Allah. Padahal pada waktu yang sama, detik ini, ada orang yang telah berhenti masanya di dunia ini, alias meninggal dunia, dicabut Allah rohnya, dan berakhirlah dia pada batas saat ini. Maka sebuah kesyukuran, Allah masih panjangkan umur kita sebagai jalan media untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga hari demi hari cinta kita kepada Rasul makin menguat dalam wujud bentuk mengikuti sunnah Rasul dan banyak bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, ada dua ayat dalam Al-Quran yang terletak pada surah Al-Insyirah, yang kalau kita tilik dari seluruh ayat Al-Quran tidak ada yang seperti demikian. Allah iringkan berurut-urut, beriringan berturut-turut pada ayat ke-5 dan ayat ke-6. Kalimatnya sama, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimatnya sama, hanya pada ayat kelima ada kalimat fa tertambah, tapi sama, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, ini adalah janji Allah pada kita. Persoalannya bagaimana kita menangkap, bagaimana kita mempersepsikan, bagaimana kita meyakini janji Allah. Jika seandainya kita yakin dengan janji orang tua kita bahwa jika engkau naik kelas, ayah akan belikan sepeda motor, ayah akan belikan sesuatu, yakin anaknya dengan janji si ayah. Atau seorang karyawan, begitu engkau melakukan pekerjaanmu dengan baik, kinerjamu luar biasa, aku akan kasih reward, akan kasih penghargaan yang luar biasa. Lalu karyawannya mengatakan dia akan bekerja maksimal dan ingin mendapatkan itu. Pertanyaannya, si ayah dan atasan itu makhluk yang boleh jadi mati juga, meninggal juga. Lalu pertanyaannya yang harus dibalik adalah, yang berjanji dalam ayat ini bukan makhluk. Zat yang menghidupkan kita, zat yang memberi rezeki pada kita, zat yang hari ini kita bisa bernafas, berjalan dan seterusnya. Lalu Allah janjikan pada kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta satu kesulitan, Allah iringi dengan banyak kemudahan. Diulangi Allah lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta satu kesulitan, Allah iringi dengan banyak kemudahan. Maka ada mufassir, ahli tafsir yang menerjemahkan ayat ini, karena al-usr itu dalam bentuk ma'rifah, satu kesulitan. Yusra itu bentuknya am, umum, tak terbatas sebenarnya.
Tapi para ulama ada yang menafsir seseorang yang mengalami satu kesulitan dalam hidupnya akan Allah iringi dengan 10 kemudahan dalam hidup. Ingat, 2 kali Allah ulang. Lagi-lagi ini persoalan bagaimana kita memaknai ayat ini. Yang berjanji ini bukan makhluk, tapi penguasa diri dan penguasa alam ini. Satu kesulitan yang hari dihadapi oleh siapapun, jika dia yakin dengan ayat ini, dipastikan Allah akan iringi dengan banyak atau 10 kemudahan. Dan ayat ini menegaskan bukan ba'da yusr, bukan ba'da sesudah kesulitan, tidak. Beserta begitu dia mengalami satu diiringi. Bukan sesudah dia mengalami kesulitan baru datang kemudahan, tidak. Allah iringi. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Ada seorang anak tamat dia SMA, lalu orang tuanya qadarullah tidak mampu untuk mengkuliahkan. Berarti masalahnya orang tuanya tidak mampu. Saat yang bersamaan dia berangkat merantau. Di rantau dia lalu diberikan Allah kemudahan. Apa kemudahan? Dia dapat orang tua asuh, satu. Lalu karena dia pintar azan, bisa imam sholat, lalu juga dia bertinggal di masjid menjadi muadzin, 2 kemudahan. Lalu yang ketiga, karena dia pintar anaknya, lalu begitu dia masuk kuliah, dia mendapatkan beasiswa di kampusnya, 3. Kesulitannya satu, orang tuanya tak mampu di kampung, tapi besertaan dengan itu dia merantau, dapat orang tua asuh, dapat tempat tinggal, lalu dapat beasiswa kuliah pada saat yang bersamaan. Ini janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ini untuk menguatkan hati kita pada Allah. Jangan mudah berputus asa. Jangan pernah putus asa pada rahmat Allah lalu bergantung pada makhluk, kecewa. Maka hari ini semua cita-cita dan harap kita gantungannya hanya Allah. Hari ini jika ada yang sakit, yakinkan bahwa pada sakit musibah yang Allah kasih, Allah pasti akan iringi dengan banyak kemudahan. Kita ingin ilustrasikan hari ini, saat ini kita yang berhadir semua sempurna. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Ada orang-orang yang terlahir ke permukaan bumi ini tanpa tangan dan tanpa kaki, tapi tetap dia bersemangat hidupnya, menatapnya dengan wajah yang sumringah, ketawa dan tak pernah bersuuzon pada Allah. Maka ini sebuah bandingan bagi kita. Masa kita yang diberikan kesempurnaan, sebegitu ada masalah lalu dia langsung mengatakan, kenapa ya Allah kau kasih ini bagiku? Kenapa ya Allah orang tuaku seperti ini? Kenapa ya Rabb engkau berikan ini? Ada orang yang parah betul, tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan tuna, tapi dia memaknai dan mensyukuri apa yang Allah berikan padanya. Kenapa itu? Ini bahagian boleh jadi dia tahu atau tidak tahu pada ayat itu, dia meyakini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka kekuatan sangka, kekuatan keyakinan pikiran kita pada Allah ini yang dianulir dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, kata Allah, aku sesuai dugaan prasangka hambaku padaku. Kalau si hamba mengatakan ya Allah, pasti semua yang kau datangkan terbaik padaku, itu yang datang. Tapi kalau dia senantiasa berburuk sangka pada Allah, begitu sakit, ya Allah kenapa kau sakitkan, mungkin tidak akan sehat, akan sehat. Tapi kalau dia mengatakan ya Allah insya Allah sehat, engkau maha penyembuh, pasti sehat dengan kuasamu, maka dia akan sembuh. Sedikit pun obat masuk, karena akan cas dengan semangat yang dia sangkakan pada Allah. Tapi kalau ada orang sakit lalu dalam hatinya mengatakan tidak mungkin sehat, tidak mungkin sehat, tidak mungkin sehat, keliling dunia pun dia berobat, kalau dalam hatinya mengatakan tidak sehat, payah sehat, karena di dalam tak menerima. Mengapa dia bersandar pada keluhannya dan pada obat, bukan pada Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, ini
penting. Maka seorang yang bercita-cita, orang-orang dulu mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Apa maknanya? Karena orang yang punya cita-cita pada satu titik, dia maka alam akan mendukungnya dan Allah akan membuat jalan-jalan untuk memudahkan dirinya sampai pada titik itu. Maka ada anak-anak yang begitu dia melihat seorang guru besar, profesor, masih anak-anak, di kamarnya dia tulis namanya, yang masih anak SMP, Profesor Dr. Fulan, padahal masih SMP, tapi dia termotivasi dengan itu. Maka banyak yang bintang bola dia senangi, di seluruh kamarnya dia buat gambar-gambar itu sebagai motivasi, positif thinkingnya untuk menjadikan dia mendapatkan cita-citanya. Hadirin jamaah salat Jumat dan mati Allah. Maka ada teori misalnya the law of attraction. Apa itu? Hukum tarikan. Orang yang baik akan menarik yang baik pula. Orang yang tak baik akan menarik yang tak baik. Maka kata Rasul, jika ada orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, bukan dia penjual minyak, hanya berteman dengan penjual minyak wangi, maka lambat laun dia pun setiap hari wangi karena berteman dengan orang yang wangi. Tapi kalau ada orang berteman dengan pembuat besi, lambat laun maka bajunya, pakaiannya juga akan bolong, walaupun dia tidak memakai besi, karena berteman dengan tukang pembuat besi. Apa maknanya? Orang yang baik akan menarik yang baik, tapi orang yang tak baik akan menarik dan tertarik pada yang tak baik. Maka ini menjadi sebuah kemestian sunnatullah alam. Bahkan ada yang disebut dengan mustaqim, semesta mendukung. Sebuah penelitian dan temuan yang meraih Nobel. Apa mustaqim itu? Semesta mendukung. Ternyata pada satu titik terendah, kita pada saat itu bisa mengeluarkan energi yang kuat, energi yang luar biasa. Kalau bahasanya kuantum, atau kalau mobil ada turbonya. Jika ada parit yang jaraknya 3 meter dalam waktu normal tidak bisa dilewati, tapi begitu dia dikejar sesuatu yang membahayakan di belakangnya, dikejar anjing, dikejar apapun, tiba-tiba dia bisa melompati parit yang jaraknya 3 meter, yang pada normal dia tidak bisa melakukan itu. Apa maknanya? Ada kuantum, ada turbonya. Ketika saat itu dia pada titik nadir. Hadirin jamaah salat Jumat dan mati Allah. Ini bangunan hati kita pada Allah. Selama kita semua beranggapan Allah Rahman Rahim, Allah Maha tahu dengan segala persoalan kita dan mengatakan insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan berikan jalan, Allah akan sehatkan, Allah akan bukakan kemudahan-kemudahan dalam hidupmu. Maka itu adalah bangunan husnuzon yang mahal baginya. Maka pintu yang rapat pun akan terbuka. Tapi sebaliknya, jika dia orang yang berputus asa, mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, mustahil, maka semua jalan yang terbuka pun akan menjadi tertutup baginya. Maka ini bangunan bagi seorang mukmin untuk memandang masalahnya bukan bersandar pada dirinya, tapi bersandar pada Allah, yang tidak ada bagian mustahil bagi Allah. Semuanya kullul mumkinat, bagi Allah semuanya mungkin dan tak ada yang mustahil. Semoga hati kita selalu terpendam bangunan ini, sehingga kita adalah orang yang selalu optimis, pantang menyerah, ulet, sabar, terus bergerak dan tak pernah menoleh ke belakang untuk mundur demi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim.